Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada jemu-jemunya kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu atas limpahan kasih sayang dan anugerah yang kami terima dan rasakan dalam hidup kami. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan tugas aktivitas kami di hari ini, biarlah firman-Mu dapat kami mengerti tatkala kami membaca dan merenungkannya. Terlebih Roh Kudus menolong memampukan kami untuk melakukan memeliharanya di dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Markus 1 ayat 35, demikianlah firman Tuhan bagi kita. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita di hari ini yaitu Oraet Labora. Saya yakin jemaat yang seumuran dengan saya atau mungkin anak-anak SMP, anak SMA ke atas sudah pernah, bahkan sering, bahkan sudah paham betul apa arti Oraet Labora. Oraet Labora artinya berdoa dan bekerja dari bahasa Latin. Ungkapan ini sebagai penegasan bahwa berdoa dan bekerja adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, saling melengkapi dan ada keseimbangan. Kita tidak boleh hanya berdoa saja tanpa melakukan sesuatu. Jadi harus disertai dengan tindakan, usaha atau bekerja. Sebaliknya, kita juga tidak boleh bekerja saja tanpa disertai berdoa. Sebab itu artinya hidup mengandalkan kekuatan sendiri dan mengesampingkan Tuhan sebagai sang pemberi berkat apabila kita tidak berdoa. Saudara, Kristus adalah teladan utama dalam hal berdoa dan bekerja ini. Misalnya Yohanes 5 ayat 17. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Semasa berada di bumi, Yesus Kristus begitu giat mengerjakan tugas dari Bapa Sorgawi, yaitu melayani jiwa-jiwa, berkhotbah, memberitakan Injil dari desa ke desa, mengajar dan menyembuhkan berbagai penyakit dan kelemahan. Meski disibukkan dengan jadwal pelayanannya yang padat, Yesus tidak mengabaikan jam-jam doa. Ia selalu menyediakan waktu secara pribadi untuk berdoa dan bersekutu dengan Bapa di sorga. Jadi ada keseimbangan antara bekerja atau pelayanan dengan berdoa. Ayat nas atau bacaan kita menyatakan bahwa pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Ia menunjukkan bahwa Kristus menempatkan hubungan dengan Bapa, yaitu doa, sebagai hal yang terutama sebelum ia melakukan segala sesuatu di hari yang baru. Setelah berdoa, barulah Yesus mengajak murid-muridnya untuk bekerja, memberitakan Injil di seluruh Galilea. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah di zaman sekarang ini semua orang disibukkan dengan aktivitasnya yang padat? Sibuk dengan pekerjaan di kantor, sibuk dengan pelayanan dan sebagainya. Sesibuk apapun, jangan sekali-kali kita meninggalkan jam-jam doa. Kita semua diberi waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Matius 26 ayat 40b berkata,
Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Namun mungkin ada di antara kita yang justru menganggap bahwa doa saja sudah cukup dan tidak perlu kita bekerja. Itu pun salah besar. 2 Tesalonika 3 ayat 10 firman Tuhan berkata, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita hari ini mengingatkan saya dan saudara untuk orait labora, berdoa dan bekerja. 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang dapat mengingatkan kami kembali untuk berdoa dan bekerja. 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Biarlah itu sungguh melekat di dalam sanubari kami. Hati kami terbuka untuk meneladani Yesus yang tidak pernah meninggalkan doa. Selalu berdoa dan bekerja, melayani, melaksanakan kehendak Bapa di sorga. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan, berkati kami umat-Mu, berkati kami hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.